Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat-sehat. Hari ini adalah materi pertama pembelajaran sejarah Indonesia, di mana materi ini akan dibawakan oleh tim mata pelajaran sejarah, yaitu Samsadar SPD, Harsa SPD, dan Yuni Rosalia SPD. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita akan mengetahui tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah memahami informasi tentang konsep berpikir diakroni dan sinkronis dalam penulisan sejarah. Yang kedua, merekonstruksi konsep berpikir diakroni dan sinkronis dalam penulisan sejarah. Yang ketiga, menganalisis informasi tentang lokasi penemuan manusia praaksara. Sebelum kita lanjut di materi, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa dari pengertian sejarah itu sendiri, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala kejadian atau peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Pengertian sejarah ini juga ada kita mengambil dari bahasa Arab, yaitu sejaratu, yang berarti pohon. Juga ada pengertian sejarah yang bahasa Inggris, yang biasa kita sering mendengar kata history, yang berarti masa lampau umat manusia. Ya, untuk peristiwa sejarah sendiri, ya kita harus mengetahui 3 proses, yaitu pertama, masa lampau. Di sini kita berusaha mengetahui atau mencari fakta yang kekal dan abadi, yang tidak pernah berubah, serta selalu dikenang dan dibuatkan catatan. Itu berarti masa lampau. Kalau masa kini, berarti itu kita harus bisa memahami setiap peristiwa sejarah dan bertujuan agar suatu peristiwa sejarah tidak berulang untuk kedua kalinya dalam peristiwa yang sama. Yang ketiga, ya masa yang akan datang, yaitu peristiwa sejarah dapat dijadikan sebagai pandangan atau pedoman hidup suatu bangsa. Itu selalu kita harus pahami dari peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada masa kini, pada masa lampau, dan pada masa yang akan datang. Yang berikutnya, setelah kita memahami peristiwa sejarah, kita harus lebih jauh memahami makna dari kata sejarah itu sendiri, karena di samping kita mengenal kata prasejarah, pada masa sekarang ini itu banyak kita mendengar istilah praaksara atau masa praaksara, masa sebelum mengenal tulisan. Sehingga kebanyakan para ahli itu mereka selalu beranggapan bahwa lebih tepat kita menggunakan bahasa praaksara dibanding dengan prasejarah. Kenapa seperti itu? Karena berbicara tentang prasejarah berarti itu menggambarkan perkembangan kehidupan dan budaya manusia saat belum mengenal tulisan. Kurang tepat. Pra berarti sebelum, dan sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Sehingga prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Ya, sebelum ada sejarah berarti sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Sehingga dalam kenyataannya, sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dimakan manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Makanya itulah kita lebih tepat menggunakan istilah praaksara dibanding dengan
prasejarah. Yang sekarang kita sudah masuk di masa aksara. Nah, mungkin itu yang perlu kita pahami di materi kita yang pertama. Selanjutnya untuk tugas kita hari ini adalah pertama kita membuat ringkasan atau uraian materi yang sudah ada di materi kita. Setelah membuat ringkasan, maka kita akan menyelesaikan ada 3 soal yang diuji kompetensi. Yang pertama, kita akan menuliskan mengapa istilah praaksara lebih tepat dibandingkan dengan istilah prasejarah untuk menggambarkan kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Yang kedua, secara metodologis, bagaimana kita dapat mengetahui kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Yang ketiga, apa saja pelajaran yang dapat kita peroleh dari pemahaman konsep tentang manusia, ruang, dan waktu. Itu untuk uji kompetensi yang harus kalian selesaikan di pertemuan pertama pembelajaran kita. Saya pikir untuk hari ini kita cukupkan dulu, nanti dilanjutkan dengan menyelesaikan tugas dan membuat ringkasan materi yang kami sudah siapkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.